Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hanifah Afaf dan teman saya Alifia Fauzia Adima dari Prodi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta dengan dosen akuntansi pajak Pak Surya Anugrah SEMAK. Di sini kami akan membahas mengenai dasar perpajakan di Indonesia. Terdapat beberapa materi yang akan kita bahas. Kali ini, materi yang akan kita pelajari mencakup beberapa elemen, di antaranya KUPA dan KUPB yang membahas ketentuan umum perpajakan serta proses administrasinya, PPh pasal 24 sebagai bagian dari pajak penghasilan terkait kredit pajak luar negeri, PPN dan PPNBM, dua pajak yang berhubungan langsung dengan konsumsi barang dan jasa, BPHTB dan PBB yang mengupas pajak-pajak terkait tanah dan bangunan, dan yang terakhir yaitu proses rekonsiliasi fiskal yang penting untuk memastikan konsistensi antara laporan komersial dan fiskal. Mari kita mulai dengan semangat belajar dan semoga bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman terkait perpajakan ya. Yang pertama ada KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini merupakan peraturan yang mengatur tentang ketentuan umum dalam perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam konteks KUP terdapat dua jenis ketentuan yang paling penting yaitu KUPA dan KUPB. Nah, KUPA mengacu pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku untuk wajib pajak, orang pribadi atau badan. Ketentuan ini meliputi pertama ada pengenaan pajak, yaitu menjelaskan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, baik pribadi maupun badan. Yang kedua, perhitungan dan pelaporan, tata cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Dan yang terakhir, pada KUPA ada sanksi dan administrasi. Jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban, KUPA mencangkup sanksi administrasi yang diperlakukan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, pada KUP ada KUPB. KUPB mengacu pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang lebih spesifik mengenai prosedur administrasi perpajakan. Nah, kalau tadi di KUPA itu membahas mengenai umum atau general seperti pengenaan pajak, perhitungan dan sanksi, di KUPB ini mengacu pada ketentuan yang lebih spesifik seperti yang pertama ada pendaftaran dan pengawasan wajib pajak, yaitu bagaimana cara pendaftaran wajib pajak dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Terus yang kedua ada ketentuan penyidikan. Ketentuan penyidikan ini menjelaskan tentang penyidikan apabila terjadi pelanggaran dalam kewajiban perpajakan. Terus yang terakhir yang ada pada KUPB yaitu penetapan dan pembetulan surat pemberitahuan atau SPT yang merupakan prosedur apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT oleh wajib pajak. Kemudian selanjutnya ada materi tentang PPh 24. PPh 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari luar negeri. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak penghasilan yang dikenakan pada subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi internasional. Jadi PPh 24 ini mencakup pada transaksi mancanegara atau transaksi luar negeri. Nah, ciri-ciri PPh 24 yang pertama, pajak yang dibayar kepada negara asing. PPh 24 dapat diterima oleh wajib pajak Indonesia yang bekerja atau memiliki penghasilan di luar negeri. Kredit pajak. Wajib pajak yang dikenakan PPh luar negeri dapat mengkreditkan pajak tersebut terhadap kewajiban pajak di Indonesia, sehingga dapat mengurangi pajak terhutang di Indonesia. Jadi ciri-ciri PPh 24 itu tadi ada dua. Yang pertama ada pajak yang dibayarkan kepada negara asing, yang kedua itu PPh 24 itu bisa untuk dikreditkan sebagai pengurang pajak. Yang kedua ada perhitungan PPh 24. Perhitungan PPh 24 adalah persentase tertentu yang diterapkan pada penghasilan luar negeri. Persentase ini biasanya diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dan negara tempat pajak dibayar.
Jadi PPh 24 ini tarifnya berbeda-beda tergantung dengan negara yang bersangkutan yang telah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya ada PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap peredaran barang dan atau jasa. PPN dikenakan oleh pengusaha kena pajak atau PKP atas produk atau barang dan jasa yang diproduksi, dijual atau dikonsumsi di dalam negeri. Kemudian karakteristik PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung. Maksud dari pajak tidak langsung, PPN ini merupakan pajak yang dipungut oleh penjual atau penyedia jasa dari konsumen dan selanjutnya disetorkan ke negara. Jadi pemungutan pajaknya dilakukan oleh penjual kemudian disetorkan ke negara. Tarif PPN. Umumnya tarif PPN di Indonesia adalah 11% per 2024. Kemungkinan setiap tahunnya akan mengalami perubahan. Namun, ada beberapa barang atau jasa tertentu yang dapat dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari PPN. Seperti yang telah dimasukkan oleh undang-undang, contohnya pada barang di kawasan berikat itu dibebaskan dari PPN. Kemudian yang terakhir ada sistem kredit invoice. Pengusaha yang terdaftar sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayar atas barang atau jasa yang dibeli dengan pajak yang dipungut atas barang atau jasa yang dijual. Jadi di PPN ini kita bisa mengkreditkan pajak yang ada gitu antara pajak masukan dan pajak keluaran. Kemudian selanjutnya pada PPN ada objek PPN. Objek PPN ini terbagi menjadi dua, yaitu barang kena pajak atau BKP, merupakan barang yang diperdagangkan atau digunakan dalam transaksi yang dikenakan PPN. Kemudian yang kedua, ada JKP atau jasa kena pajak, merupakan jasa yang disediakan atau diperjualbelikan yang juga dikenakan PPN. Nah, kemudian bagaimana sih contoh dari PPN? Contoh dari PPN adalah jika seseorang membeli barang seharga 1 juta, maka PPN yang dikenakan adalah 11% sesuai dengan tarif yang berlaku dari harga tersebut, yaitu 110.000. Total yang dibayar oleh pembeli adalah 1.110.000 berikut dengan harga barang dan PPN. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Merujuk pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut. PPNBM juga dikenakan apabila barang mewah diperoleh melalui kegiatan impor. Pada memori penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, yang dimaksud dengan barang yang tergolong mewah yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Lalu di sini disebutkan pada memori penjelasan pasal 5 Undang-Undang PPN bahwa ada 4 pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM, yaitu untuk keperluan menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, mengendalikan pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah, melindungi produsen kecil atau tradisional, dan mengamankan penerimaan negara. Karakteristik barang kena pajak pada PPNBM meliputi bukan merupakan barang kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan digunakan untuk menunjukkan status sosial. Pengelompokan barang mewah yang dikenal PPNBM diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020. Terdapat 2 kelompok barang mewah yang dikenakan PPNBM, yaitu kendaraan bermotor dan barang selain kendaraan bermotor. Untuk kendaraan bermotor, ketentuan pengenaan PPNBM atas kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 141/PMK 010 tahun 2021 yang terakhir diubah dengan PMK nomor 42 PMK 010 tahun 2022. Berdasarkan aturan tersebut, kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kendaraan bermotor angkutan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, kendaraan bermotor angkutan
orang untuk pengangkutan mulai dari 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan bermotor dengan kabin ganda, dan kendaraan bermotor lainnya. Pasal 27 PMK 42 tahun 2022 menyebutkan bahwa kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara dibebaskan dari pengenaan PPNBM. Untuk barang selain kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 96 tahun 2021 yang terakhir diubah dengan PMK nomor 15 tahun 2023. Terdapat kelima kelompok barang selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPNBM, yaitu hunian mewah, pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, balon udara, peluru senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, dan kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata. Untuk tarif PPNBM, menurut Pasal 8 Undang-Undang PPN, tarif pajak PPNBM ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, dengan tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarif ditentukan sesuai dengan pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Untuk barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. Lalu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang dikenal sebagai BPHTB. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merujuk pada perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan Pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Selain itu, jenis hak dasar menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai BPHTB. Secara umum, ada 6 pihak yang atas perolehan hak tanah atau bangunannya tidak dikenakan BPHTB. Pertama, perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik. Kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Kelima, karena wakaf atau warisan. Keenam, untuk digunakan kepentingan ibadah. Adapun yang menjadi subjek dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini berarti pungutan ini ditanggung oleh pembeli tanah dan atau bangunan. Namun bukan berarti hanya pembeli yang dibebani pajak. Penjual sebagai pihak yang memperoleh penghasilan juga dikenakan pajak, tapi dalam bentuk pajak penghasilan atau PPH. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak di atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Beberapa contoh objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Sedangkan contoh untuk objek bangunan berupa rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini, yaitu mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Apa sih rekonsiliasi fiskal itu?
Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal adalah proses mencocokkan perbedaan yang ada di laporan keuangan komersial yang umumnya disusun berdasarkan sistem akuntansi keuangan dengan laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan fiskal perpajakan. Intinya, agar hasilnya sama, laporan komersial dan laporan perpajakan harus dikoreksi. Kenapa kedua laporan ini bisa berbeda? Karena laporan keuangan komersial dibuat untuk penilaian kinerja ekonomi, sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak. Hasilnya adalah surat pemberitahuan tahunan berupa kertas kerja yang menyesuaikan laporan laba rugi komersial sebelum pajak yang berdasarkan aturan perpajakan. Kapan rekonsiliasi fiskal harus dibuat? Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada laporan keuangan komersial pada beberapa pos biaya serta penghasilan. Antara lain adalah wajib pajak mencatat laporan keuangan dengan metode yang berbeda dari ketentuan pajak, wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto, wajib pajak mengeluarkan biaya supaya pendapatan yang sudah kena PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non-final, rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final, dan rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. Terdapat 3 tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, untuk mengecek draft laporan keuangan. Keuangan dan laporannya sangat penting dalam tiap perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa laporan keuangan mereka. Bahkan saat masih dalam bentuk draft, laporan perlu diperiksa kembali sebelum dibuat laporan resminya dan tahap akhirnya diserahkan ke Dirjen Pajak. Data laporan keuangan yang sudah ada biasanya dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan, jadi tidak sesuai dengan standar fiskal. Karena itu, setiap perusahaan perlu memeriksa setiap entry yang ada pada laporan dengan teliti. Bila ada perbedaan sedikit saja, maka tidak dianggap enteng, melainkan harus dibuat penyesuaiannya. Dengan begitu, kita baru memenuhi rancangan laporan keuangan yang baik dan benar. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya salah perhitungan pajak. Untuk mempermudah penghitungan pajak, Dirjen Pajak setelah mengeluarkan aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Tapi dalam laporan keuangan yang sangat panjang, mungkin saja ada kekeliruan atau berbagai poin yang tidak sama. Karena itu, sebelum diserahkan ke Dirjen Pajak, perlu dilakukan koreksi fiskal. Lalu yang ketiga adalah mengurangi kerugian akibat salah hitung. Bila ada satu poin saja yang salah hitung menurut aturan fiskal, ini bisa menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan bisa sangat fatal. Kerugian ini bisa dirasakan oleh pihak wajib pajak karena membayar nominal pajak yang lebih besar dari seharusnya. Tapi bisa juga rugi bagi Dirjen Pajak karena jumlah nominal pajak jadi tidak sesuai. Dengan melakukan koreksi fiskal yang tepat, maka kita sebagai warga negara yang baik turut membantu Dirjen Pajak untuk menghitung pajak dengan tepat. Dengan begitu, tidak akan ada pihak yang dirugikan karena salah menghitung nominal pajak. Untuk membuat rekonsiliasi fiskal, terdapat 4 tahap. Beberapa tahap yang harus dilakukan diantaranya adalah mengenali terlebih dahulu apa itu rekonsiliasi fiskal dan apa saja yang harus disesuaikan. Yang kedua, analisis elemen yang sesuai supaya bisa menentukan pengaruh elemen tersebut pada laba usaha yang sudah kena pajak. Yang ketiga, lakukan koreksi fiskal dengan memantau angka yang ada pada koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem perpajakan atau sistem fiskal yang nantinya akan dilampirkan di SPT Pajak Penghasilan. Selain membuat penyesuaian rekonsiliasi fiskal, akuntan yang bertugas mengoreksi fiskal harus bisa menghitung pajak penghasilan. Hasil koreksi fiskal nantinya berupa kertas kerja yang merupakan penyesuaian laba rugi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan perpajakan. Untuk membuat rekonsiliasi fiskal, terdapat 4 tahap. Beberapa tahap yang harus dilakukan diantaranya adalah mengenali terlebih dahulu apa itu rekonsiliasi fiskal dan apa saja yang harus disesuaikan. Yang kedua, analisis elemen yang sesuai supaya bisa menentukan pengaruh elemen tersebut pada laba usaha yang sudah kena pajak. Yang ketiga, lakukan koreksi fiskal dengan memantau angka yang ada pada koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem perpajakan atau sistem fiskal yang nantinya akan dilampirkan di SPT Pajak Penghasilan. Nah, tadi kita sudah membahas berbagai topik penting mulai dari KUPA dan KUPB, PPh pasal 24, PPN, PPNBM hingga BPHTB, PBB, dan rekonsiliasi fiskal. Semoga materi yang disampaikan dapat memperdalam pemahaman kita tentang perpajakan dan penerapannya di dunia nyata. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.